Sugeng dalu rahayu rahayu dari timur Bengawan. El Kumandel Gendewati, cucunya Eyang. Sudah siapkah engkau mendengar ceritanya dari Eyang Begawan Agastya ini? Yang bercerita tentang siapakah Samar. Ya, El Kumandel Gendewati. Samar atau Resi Agastya ini, Resi Agastya itu sudah hidup beribu-ribu tahun. 16.000, 17.000, 15.000. Ya, teori yang dia temukan adalah teori tentang banyak hal. Ya, tentang matsya. Yang pertama, kehidupan adalah ikan, lalu kurma, kura-kura, lalu setengah hewan, setengah manusia, dan seterusnya. Yang lupa cari sendiri. Kalau yang ingat kamu gak nyari. Lalu ada berevolusi menjadi manusia yang serakah. Dari kata serakah. Lalu ada manusia yang pencinta, penulas asih. Lalu menjadilah manusia yang sempurna seperti kita, yang bisanya cuman lalu lahirlah sebuah alfabet begitulah. Itu sudah mau tahapan evolusi, karena ada 8. Yang ke-6 manusia yang serakah, yang ke-8 manusia yang penyayang. Lalu manusia yang meditatif, manusia yang bermeditasi, yang tenang. Karena manusia yang tenang menemukan kesejatian. Beda dengan Betara Guru atau Manik Moyo. Manik adalah sebuah mutiara, moyo adalah sesuatu yang semu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya akan bilang smart then you look, yang artinya smart, pintar, then you look, kelihatannya pintar tapi tidak pintar. Saat-saat ini orang seringkali memandang smart then you look, melihat sebuah bingkai yang dilihat, bingkai yang penuh dengan keindahan, tetapi di dalamnya kosong. Berbeda dengan Eyang Samar. Eyang Samar tidak pernah, atau Resi Agastya, Resi Samar tidak pernah bilang itu adalah sebuah ajaran, atau itu adalah sebuah agama, atau itu adalah sebuah filosofi. Ingat, yang katakan bahwa Sang Maha Resi Samar tidak pernah berkata itu adalah ajaran, itu adalah agama, atau itu adalah sebuah filosofi. From now on, from now on, dari sekarang sudah tahu ya, bahwa Resi Samar tidak pernah mengucapkan hal itu. Tetapi apa yang dikatakan Resi Samar adalah the truth of life, sebuah kebenaran dari sebuah kehidupan. Ya, yang Manik Moyo atau Betara Guru adalah mutiara yang semu. Contohnya, kamu tahu ini warnanya pink, dengan mata yang belolok lebar melihat warnanya pink. Tetapi ingat, di dalam sebuah kegelapan yang gelap, engkau tidak akan bisa melihat ini warnanya pink. Bisa kau lihat di dalam kegelapan, meskipun samar-samar masih ada cahaya,
Tapi apakah warnanya pink? Eyang tanya padamu, cucunya Eyang, apakah warnanya pink? Tetapi ketika Eyang buka, engkau akan tahu. Padahal mata Eyang melolok melihatnya. Ya, begitulah. Artinya, this is true of life, my son. Do you understand? Understood what I mean? Ya, itulah kenyataan hidup. Halusinasi karena poncondrio, karena panca indera kita yang 5, meskipun belolok matanya melihat, tetapi engkau tidak bisa melihat di dalam gelap. Kenapa? Karena cahayalah yang membantumu, karena batara surya membiaskan warna-warnanya. Jadi nggak usah pusing, nanti tambah pusing sama yang katanya ada yang pusing, yang mumet. Gak usah pusing. This is true of life. Jadi ajaran dari Resi Samar, ya, Bodro Noyo. Bodro adalah sesuatu yang di bawah, Noyo menemukan menjadi yang di atas. Begitulah menurut kadangkalan spiritual Eyang. Teori-teori evolusi sudah ada 15.000, mungkin 17.000 tahun yang lalu dari sang resi ini. Karena sang resi ini hidup selalu mengulang, dan tibalah saat ini sang resi Agastya itu mengulangnya kembali. Ya, kebetulan saja yang mempunyai nama channel Agastya, tetapi entahlah bagaimana itu bisa terjadi karena sebuah manik moyo. Manik moyo ada di dalammu sini. Artinya ketika engkau bersamati dan menemukan yang namanya manik moyo atau kecil, mutiara kecil itu yang di sini pineal gland itu masih samar. Masih samar. Bias. Meskipun kau meditasi yang tinggi dan menemukannya dan menggerakkannya. Karena itulah puncak kesadaran. Nah, ajaran yang Resi Samar lakukan bukanlah sebuah agama, bukanlah sebuah ajaran, dan bukanlah filosofi. Yang contohkan begini cucunya, yang Del Kumandel Gendewawati dan Sil Pringsil yang menjadi musuh dari Gedel Gendewawati itu. Yang butuh ngopi. Jadi begini, ketika seorang Eyang ini menyuruh Del Kumandel Gendewawati, ayo sebelum makan sikat gigi dulu, ayo bangun tidur sikat gigi dulu. Yang artinya semua perkataannya adalah tanpa sadar dilakukan. Sudah menjadi kebiasaan. Ya, sudah menjadi kebiasaan, yang itulah yang artinya true of life, sebuah kebiasaan. Makanya filosofinya yang samar adalah ojo tume. Ojo tume. Karena itulah cerita yang sebenarnya tentang kehidupan. Ya. Jadi kamu lakukan dengan tidak sadar. Berbeda dengan ajaran. Ajaran adalah sesuatu yang kamu lakukan dengan sadar. Agama adalah yang kamu lakukan dengan sadar. Filosofi, sebuah filosofi adalah yang kamu lakukan dengan sadar. Tetapi sesuatu yang kamu lakukan tidak sadar itu adalah ketika kamu lalu cebok, itu selalu dilakukan. Pasti otomatis, ya, otomatis tidak sadar kamu langsung nggak usah diperintah langsung. Nah, itulah yang namanya ajaran dari samar itu sendiri. Kelihatannya bodoh, kelihatannya tidak berguna, tetapi menyimpan mutiara yang indah, mutiara kehidupan yang sejati, mutiara
kehidupan yang sejati. Bodro Noyo, Bodro dari bawah, Noyo menuju ke atas, menuju cahaya. Jika engkau menerapkan yang tadi kan sudah menyebut, bukan ajaran, bukan agama, bukan juga filosofi. Yang menyebutkan itu adalah sebuah arti kehidupan yang kamu lakukan dari kebiasaan-kebiasaan tanpa tidak sadar kamu melakukannya. Tetapi ajaran yang dengan sadar kamu melakukannya, artinya tangannya yang bergerak, artinya percuma. Sebuah ajaran yang kamu lakukan dengan sadar artinya percuma. Sebuah ajaran yang kamu lakukan dengan ketidaksadaran artinya good. Wah, sidik jarinya nih. Coba dikeker. Good. Karena menjadi kebiasaan. Jika welas asih atau kasih itu menjadi kebiasaan, maka akan menimbulkan sesuatu yang good. Very good. Ya, your habit. Try your habit. Make something good habit. Surrounding your area, di sekelilingmu. Try. Let's try making a good habit. Orang barat mengatakannya, let's do it. Let's try making a good habit. When a good habit happen, something good realizing. Ya. Good habit. Ingat, ponco, drio, 5 panca, indera yang mempengaruhi pikiranmu. Jadi ya begitulah yang samar atau Resi Agastya yang bisa dilihat di candi Selogrio dan di Blitar, di Penataran, di mana beliau memakai surban, dan di Selogrio berpakaian lengkap selayaknya Eyang Samar. Weda Jawa, itulah Weda Jawa. Jadi engkau sekarang sudah tahu cucunya Eyang Delgumandil. Ini hanya untukmu, yang lain tidak usah menyimak daripada pusing kepalamu. Karena ini hanya untuk cucunya Eyang, dokumentasi dari Eyang, wejangannya kepada cucunya Eyang, bukan kamu. Ya. Eyang gak butuh subscribe-mu. Unsubscribe semuanya. Eyang punya subscriber 706. Out. Yang tidak butuh cuan, bukannya sombong. Eyang tidaklah sombong, tetapi ketika engkau masuk ke sini mendengarkan, itu akan tidak berguna bagimu karena engkau tanpa kesadaran yang real, yang nyata. Percuma. Tetapi dengan kesadaran membangkitkan mata ketigamu, maka engkau akan mengerti tentang the history of the future. History of future. Engkau akan mengerti bagaimana candi itu sangat bermakna. Dulu kala ada infansi budaya, ada infansi agama, ada infansi militer. Tentu saja tidak hanya infansi militer, tetapi budaya, budi dan daya. Ingatlah, sumber kehidupan adalah budi. Dengan dayamu, dengan budimu, maka akan berkembang sesuatu yang wow. Infansi militer tidak berguna. Karena infansi militer hanya menundukkan raga. Tetapi infansi budi, infansi budi akan menghancurkan jiwa. Jiwamu ada di dalam ragamu, tetapi sekarang jiwamu engkau alihkan ke dalam logam, yaitu cellphone atau alat komunikasi yang kita sebut telepon genggam. Ingat itu Delgumandil Gendewati, cucunya Eyang. Rahayu. Juli sudah Eyang katakan sebelum video ini. Jadi tolong diingat-ingat cucunya Eyang Delgumandil Gendewati.
Rahayu, rahayu dari timur bengawan.